Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saifullah dan anggotanya Harlin Sulistiawati. Di sini saya kelompok 7 dengan pembagian materi pertemuan 7 akan mempresentasikan pasar dalam perspektif kapitalis dan sosialis. Langsung saja, menurut ekonomi kapitalis dalam kurung klasik, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semboyan kapitalis adalah laissez-faire et laissez le monde pada lebih mimi. Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat, invisible hands, yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan, inefisiensi, dan ketidakseimbangan. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari means of production sampai mendistribusikan kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Dan materi selanjutnya yaitu mekanisme pasar perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktishad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata, "Sungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rizki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemuimu adalah Allah. Aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kejaliman dalam darah atau maupun harta." Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan. Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan good hands, tangan Allah? Selanjutnya yaitu lanjut ke materi mekanisme pasar menurut ilmuwan muslim klasik. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua Hijriah 731 sampai dengan 798. Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen, penjual, dan konsumen pembeli dalam rangka memaksimumkan kekuasaannya masing-masing. Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan prosedur di pasar. Barang yang ada bersifat heterogen, sangat variatif, dan faktor produksi bergerak secara bebas adalah satu hal yang sulit bagi kedua asumsi tersebut untuk direalisasikan dalam kenyataan di pasar. Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Harlin Sulistiawati. Intervensi pemerintah. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.
Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain. Regulasi harga dan pasar. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja. Demi kepentingan publik, penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga dan negaralah yang berkompeten untuk melakukannya. Peranan lembaga Hizbah untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan Hizbah. Faktor yang mempengaruhi demand dan supply sebagai berikut, yaitu yang pertama, keinginan konsumen terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau